Shalom, apa kabar? Luar biasa, fantastis. Yes. Kalau ini bawaannya trainer, motivator itu biasanya begitu ya. Apa kabar? Luar biasa, fantastis ya gitu ya. Nah, hari ini saya mendapatkan sebuah tema. Temanya adalah tentang public relation. Terus terang ini tema kalau mau dikaitkan dengan pemberitaan firman Tuhan, kemana arahnya ya? Apalagi saya sempat salah lagi ya. Saya pikir public speaking gitu ya. Sehingga saya pada waktu public speaking saya berpikir ini Musa ini. Ya kan, karena Musa kan berat di lidah ya katanya ya. Tapi ternyata bukan, salah. Saya juga baru dikasih tahu oleh Citra. Saya salah, baca publiknya benar, belakangnya beda ya. Public relation. Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana sebetulnya menempatkan diri kita dalam relasi yang sehat. Ya, dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus punya 12 murid, 12 disciples, salah satunya adalah Thomas, ya. Bagaimana Thomas menempatkan dirinya di dalam keberadaan bersama dengan murid-murid yang lain, dan terutama juga hubungannya dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saya tambahkan subjudulnya adalah kita belajar sedikit, banyak tentu ya, dari Thomas pada hari ini ya. Nah, Thomas ataupun Didimus ya, nama lainnya adalah si kembar. Saya nggak tahu kenapa kembar sama siapa ya Pak. Saya belum sempat untuk sampai betul-betul di Thomas ini karakternya apa. Kalau ada waktu kita seminarnya agak panjang, untuk kita akan bahas sampai kedalaman karakter daripada Thomas Didimus ini. Thomas ini pernah salah persepsi. Yuk kita baca di dalam Yohanes 20. Ada yang bisa bacakan buat saya? Buat kita semua. Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai ke-29. Singkat saja. Siapa yang mau? 24 sampai 29. Baiklah, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah adalah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, memeliharanya di dalam hati dan berbuah di dalam tindakannya. Ya. Nah, kalau kita belajar daripada Thomas nggak mau percaya kalau dia nggak melihat. Ya, ini adalah sebuah karakter yang sering terjadi di dalam hubungan interpersonal dengan teman-teman kita. Oh, gue nggak percaya, ya kan ya. No photo is hoax. Ya, jadi kata-kata itu sering terjadi di dalam WA gitu ya. Tetapi yang terjadi adalah itu menimbulkan sebuah public relation yang kurang baik antara kita dengan sesama kita. Tentu saja kalau kita membahas topik public relation di dalam kehidupan kantor, agak sedikit berbeda dengan apa yang saya akan bawakan di sini. Karena kalau di kantor itu betul-betul adalah untuk orang PR ya, orang marketing. Tapi kita sebetulnya sedang memarketingkan diri kita sendiri. Karena kita adalah anak-anak Tuhan.
Jadi kita juga harus bisa memarketingkan diri kita bahwa kita ini memang berbeda dengan dunia, ya. Nah, firman Tuhan dikatakan tadi adalah ya, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Ini maksudnya apa Tuhan berkata demikian, ya? Mari kita coba lihat perbedaan antara pandangan Thomas dan juga pandangan daripada Yesus, khususnya pada saat itu, ya. Yang pertama-tama, kita tahu tadi kita sudah membaca bahwa Thomas itu melihatnya bukti. Kalau nggak ada buktinya, saya tidak akan percaya. Bukankah kita juga demikian? Ya, kalau nggak ada buktinya, mana percaya? Ya, mana bisa kita bisa yakin akan sesuatunya. Oleh sebab itu kita seringkali kita meminta bukti. Nah, bedanya adalah Tuhan Yesus melihatnya hati. Ya. Jadi ada satu bukti, yang satu lagi hati. Ya, ini yang merupakan sebuah perbedaan besar. Ya, yang kedua, ya, Thomas itu skeptis akibatnya, karena Thomas itu melihat bukti. Thomas itu apatis, skeptis, ya kan, romantis, bukan ya. Jadi skeptis ini kita bisa lihat pada waktu di dalam Yohanes 11, pada waktu kebangkitan Lazarus, ya. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Waktu Tuhan Yesus berangkat, lalu Lazarus nggak tahu gitu gimana tiba-tiba bilang begini, ayo kita juga berangkat untuk mati bersama-sama dia, gitu loh ya. Kayaknya seakan-akan kayak ngeledek begitu ya. Dan saya bisa melihat bahwa nggak mungkin orang yang sudah mati 3 hari, 4 hari kok bisa bangkit lagi gitu loh ya. Ya, bisa disembuhkan. Apalagi dikatakan Tuhan Yesus bilang itu tidur gitu loh ya. Masa tidur segitu lama ya. Tetapi di sini kalau Thomas itu skeptis, Yesus itu justru membawa harapan. Ini beda loh antara apatis dan ada harapan, ya. Jadi ada perbedaan di situ. Dan yang terakhir adalah, ya, Thomas itu pakainya logika. Ya dong, orang kalau udah mati ya nggak bisa bangkit lah. Itu kan logika. Apalagi, ya kan ya, nggak bisa lah. Ya, yang namanya ada hantu. Wah, Tuhan itu dianggap hantu. Wah, tinggal dibalik tuh, Tuhan hantu. Kenapa? Karena 8 hari sebelumnya, murid-murid Tuhan Yesus itu melihat jelas ada Tuhan Yesus yang jelas sudah mati di kayu salib. Dan jelas pada waktu itu ya dikuburkan. Ya kan? Nah, kok bisa ada bersama-sama dengan mereka? Jadi, Thomas berkata, kalau aku nggak ngeliat buktinya, ini nggak megang, nggak mencucukkan gitu, sampai mencucukkan ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ya, pakainya logika. Kita juga pakai logika, tentu ya. Tetapi Tuhan Yesus memakainya apa? Pakainya perasaan. Nah, ada sesuatu yang berbeda yang hendak diajarkan di dalam perikop ini dan juga di dalam topik ini adalah tentang public relation, ya kan ya? Apa bedanya di situ, ya kan ya? Apa bedanya? Bedanya adalah Thomas memakai persepsi yang dirinya sendiri dan Tuhan Yesus memakai persepsi dari Tuhan Yesus, ya kan? Jadi Tuhan Yesus punya persepsi, ya. Thomas Didimus juga punya persepsi, dan persepsi ini nggak sama. Ini yang menyebabkan terjadinya kesalahpahaman di dalam kita, di dalam dunia. Kita seringkali pangkalnya itu adalah di bagian ini nih, persepsi. Ya, persepsi ini contohnya seperti ini. Contoh persepsi ya. Saya punya buku kan. Tuh, saya punya buku nih, buku sulap. Ya. Ada ya, dari sini ya. Kelihatan kan dari sini ya. Tetapi dalam sekejap, apalagi kalau saya bilang bim salim gitu ya, ini bisa nggak ada tuh. Saya bilang, ya nggak ada tuh. Kok bisa begitu? Persepsinya apa? Bahwa saya bisa sulap.
Padahal bukan. Ini buku memang kalau kita megang jempolnya di atas, ini kelihatan. Tapi kalau jempolnya kita turunkan ke bawah, ini nggak kelihatan. Sudah dibikin seperti itu untuk bukunya. Nah, itulah orang memainkan persepsi sehingga ada yang dinamakan marketing. Marketing itu selalu yang indah-indah, yang bagus-bagus. Nggak pernah kita melihat marketing itu sesuatu yang jelek yang dimarketingkan. Nggak ada. Ya, bahkan yang jelek di depan pun kadang-kadang kita kalau nggak sengaja buka Facebook atau buka Instagram, ada kata-kata begini, saya menyesal sekali makan di tempat ini. Wah, makanannya sangat enak sekali gitu kan. Jadi kata-kata di depannya itu seakan-akan negatif, tapi sebetulnya itu adalah marketing. Itu namanya clickbait. Clickbait itu adalah pancingan supaya kita masuk di dalam situs tersebut. Nah, teman-teman sekalian, ya, kata kuncinya adalah persepsi. Persepsi daripada Thomas Didymus dan persepsi daripada Tuhan Yesus berbeda. Itu yang menyebabkan kita di dalam keseharian kita, persepsi orang terhadap kita dan persepsi kita terhadap orang lain atau persepsi kita terhadap diri kita sendiri mungkin juga berbeda. Dan ini yang menyebabkan banyak ketidakharmonisan di dalam hubungan relasi antara manusia, khususnya di dalam kantor di mana kita sekarang berada. Hati-hati dengan persepsi, karena persepsi ini sulit untuk dihilangkan. Ya, kalau saya kasih gambar seperti ini, persepsi kita seperti apa ini? Waduh, kejam sekali ya, ibunya makan anaknya gitu loh. Ya, waduh, kepalanya udah masuk dalam mulutnya. Padahal ini adalah rasa sayang daripada ibunya yang sedang menggendong anaknya. Jadi dari sudut pandang yang berbeda, dari persepsi yang berbeda, menyebabkan salah paham. Nah, ini tujuan saya juga untuk membawakan firman Tuhan hari ini, supaya tidak ada terjadi kesalahpahaman gara-gara kita salah mempersepsikan diri kita sendiri. Ya. Jadi, yang dinamakan persepsi itu adalah sesuatu yang bisa nyata, yang lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Ya. Dan ini kita belajar, bahkan kita yakini hal itu terjadi. Contoh, kita yakin bahwa Belanda menjajah Indonesia sepanjang 350 tahun. Padahal enggak. Belanda itu persisnya ya, kerajaan Belanda itu tahun 1907 baru menjajah, betul-betul menjajah Indonesia. Jadi nggak sampai 350 tahun. Bahkan pada waktu itu pun kalau dihitung 350 tahun persis ya, itu VOC aja belum ada sebetulnya. Nah, ini persepsi kita bahwa kita ini 350 tahun dijajah. Dan itu memang sengaja digelorakan pada tahun-tahun itu supaya menggugah rasa nasionalisme daripada orang-orang Indonesia. Ada maksudnya, bukannya berbohong, ya berbohong sih sebetulnya ya, tapi ini kecil antara bedanya antara berbohong dengan trik ya. Nah, ini triknya Bung Karno gitu ya. Nah, oleh sebab itu persepsi itu harus dikelola, karena persepsi itu bisa lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Misalnya, ya teman-teman sering melihat saya pakai batik, lalu persepsinya, wah Pak Ongki suka pakai batik. Belum tentu loh. Ya, saya pakai batik karena saya memang menghormati mimbar misalnya kan. Saya harus datang dengan pakaian yang pantas, menghormati meeting misalnya kan, menghormati saya bertemu dengan orang yang lebih status sosialnya lebih tinggi, maka itu saya pakai misalnya pakai batik. Tapi kalau di rumah apakah saya pakai batik? Ya enggak gitu ya, sehari-hari saya juga biasa aja seperti yang lain. Jadi kita harus kelola itu persepsi.
Seperti saya sadar sesadar-sadarnya kalau saya datang ke sini, saya harus datang sebelum waktunya. Tetapi tadi saya mogok di jalan. Ya, mogok di jalan. Aduh, kenapa mogok? Saya berhenti dulu, biarin deh belakang tanten gitu ya. Itu di lampu merah di Matraman situ. Lalu saya berdoa sebentar, saya tenang dulu, matiin AC, hidupin lagi, hidup. Jadi emang kadang-kadang ada hal-hal yang membuat kita kayak jantung rasanya mau copot, apalagi udah mau jam 11 tadi ya. Nah, hal-hal yang seperti itu kita harus kelola dengan baik ya. Jadi untuk membangun sebuah persepsi yang positif itu yang dinamakan public relation. Ya, jadi secara sadar kita membangun sebuah aura positif. Itulah yang dinamakan PR. PR yang hari ini kita pelajari ya. Nah, dasarnya dulu. Ya, kalau kita ngelihat ini si Raisa ya, kelihatannya kan nyenengin gitu ya kan. Raisa ini ya kan, kita melihat dengan panca indera. Teman-teman tahu ada berapa panca indera kita? Namanya panca ya. Tapi asal tahu saja bahwa sebetulnya kita tuh punya panca indera itu bukan cuma 5, ada 21. Loh, yang lain apa? Suhu tubuh bisa 36,7 derajat Celcius, itu panca indera. Kita bisa jalan tanpa jatuh, itu panca indera. Karena kalau misalnya kita bikin robot, betul-betul bikin robot jalannya gitu ya, bisa jalan, pasti jatuhnya ke belakang, ke jengkang. Karena apa? Karena kita kalau jalan harus sedikit ke depan tuh agak ke depannya gitu loh. Nah, itu adalah kemampuan manusia untuk menyeimbangkan diri pada waktu berjalan ya. Dari panca indera yang paling banyak kita adalah mata. Kita ngeliat Raisa, cantik gitu ya. Dan kita yang lain yang kita pakai itu adalah telinga. Kita dengar suaranya, seperti tadi kita dengar suara Ibu Pendeta yang merdu ya. Lalu apa lagi ya? Kita mencium, ya kan? Ada bau, ya kita mencicipi, ada rasa dan kita ada kulit, kita bisa merasa ya. Nah, panca indera ini menimbulkan sebuah rangsangan masuk ke dalam otak manusia. Nah, kalau yang ini memang pelajaran. Otak manusia ini terdiri dari 2 belahan. Belahan sebelah kiri dan belahan sebelah kanan. Nah, ini ajaibnya Tuhan itu memang luar biasa. Jadi kalau kita pegang di sini ya. Kita dipegang di sini lalu kita ke belakang begini sampai di sini. Maka sebelah kiri dan sebelah kanan itu betul-betul kalau otak manusia itu betul-betul terbelah. Ya. Dan yang ajaib lagi adalah, walaupun ada orang yang kepalanya panjul gitu, misalnya gede sebelah gitu ya, volume sebelah kiri dan volume sebelah kanan sama. Betul-betul. Jadi kalau dipotong belah tengah tuh, persis ya kita pernah lihat belahan seperti itu kalau di pelajaran IPA, itu betul-betul belahan sebelah kiri dan belahan sebelah kanan itu sama volumenya. Tapi fungsinya beda. Yang sebelah kiri fungsinya itu adalah untuk logika. Segala sesuatu yang kita pernah pelajari masuk di otak sebelah kiri kita seperti masuk di dalam filing cabinet. Jadi kalau misalnya kita mau ingat-ingat lagi dulu masa SMA, kita cari filing cabinet SMA, kita buka SMA kelas berapa? Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu ada di dalam, ada lembaran-lembarannya lagi kan. Ada file-filenya. Mau lebih dalam lagi, ada pelajaran matematika, pelajaran segala sesuatunya, itu logika. Itu tersimpannya di otak sebelah kiri. Ya. Otak sebelah kanan itu adalah untuk imajinasi. Berbeda. Kalau logika itu teratur rapih, imajinasi berantakan. Contoh aja nih, bentar lagi kita mau libur kan. Ya, libur kan. Sudah kejadian belum liburnya? Belum dong, kan mau Idul Fitri, ya kan ya. Tapi kan di dalam imajinasi kita sudah mulai, wah kita mau ngapain gitu ya. Betul nggak? Dan percaya deh, itu berantakan. Belum ada itinerary-nya. Ya, sampai kita nanti masukkan dalam logika itinerary-nya, kita beli tiket segala macam. Tapi itu pun juga belum terjadi. Jadi baru merupakan imajinasi, ya kan?
Nah, otak sebelah kiri otomatis dia itu berfungsi untuk rasio. Ya, segala sesuatu yang rasional lah gitu ya, yang bisa ada tanda tangannya atau ada hitam di atas putihnya, rasio, ya kan? Sedangkan yang sebelah kanan itu adalah otak emosi. Dan emosi ini nggak bisa dirasionalisasikan. Rasio juga nggak bisa diemosionalisasikan, lucu ya. Jadi emosi itu nggak bisa dirasio. Orang kalau udah emosi, udah nggak rasional. Ya, sebelah belakang saya mungkin udah emosi kali ya. Mobil saya mogok gitu ya. Udah nggak rasional, mungkin udah teriak-teriak mungkin gitu ya. Tapi ingat bulan puasa mungkin gitu ya. Jadi nggak bisa dirasionalkan kadang-kadang ya. Dan yang sebelah kiri itu adalah tentang fakta. Semua yang berhubungan fakta itu ada di sebelah otak sebelah kiri. Dan yang sebelah kanan itu adalah manfaat. Apa bedanya fakta dan manfaat? Fakta, misalnya coklat. Coklat itu fakta, rasanya manis. Nggak bisa diperdebatkan. Ya. Tapi manfaatnya apa? Manfaat daripada coklat. Menenangkan, ya kan ya, menunda lapar, ya kan. Dan itu adalah sesuatu yang adanya di otak sebelah kanan. Terakhir, ya, otak sebelah kiri semua isinya lampau, jadi isinya mantan-mantan semua ada di sana. Sedangkan yang sebelah kanan itu adalah harapan yang akan kita tuju. Dari sini kita bisa melihat bahwa kenapa Tuhan dengan Thomas berbeda. Thomas itu pakai logika, dia pakai rasionya, dia lihat faktanya, dan dia lihat contoh-contohnya, masa lampau, tapi beda dengan Tuhan. Ya, Tuhan mengimajinasikan, ya kan? Tuhan memberikan harapan, manfaat, ya kan? Emosi kita juga pada waktu kita bertemu dengan Tuhan, ya, itu yang terjadi, yang menimbulkan yang dinamakan persepsi positif ataupun negatif. Kalau kita terlalu memakai otak sebelah kiri, yang keluar adalah persepsi negatif. Seperti kita juga berpikir tentang si Thomas. Ya kan? Itu kan persepsi negatif kan. Kok Thomas gitu amat sih? Kira-kira seperti itu. Tetapi kalau kita mau mencitrakan kita menjadi orang yang positif, harusnya kita itu orang-orang yang penuh dengan imajinasi, emosi, bukan berarti emosi buruk ya. Emosi kita tuh terlihat gitu ya. Ada kadang-kadang orang itu menyembunyikan dirinya itu di balik topeng gitu ya. Nggak kelihatan emosinya. Padahal emosi ini boleh keluar. Ya. Saya dalam rapat gereja saya pernah marah. Saya pernah marah. Tapi saya jaga emosi ya. Saya pernah marah sampai orang kaget. Ya, si Ongki kok bisa marah juga gitu ya. Dan itu yang terjadi gitu. Di dalam satu rapat terjadi emosi. Tapi itulah saya. Dan saya katakan bahwa saya memang itulah perasaan saya. Ketidaksukaan saya terhadap sesuatu misalnya kan. Lalu hal-hal itu akan bisa menyebabkan orang berpikir atau memberikan sebuah persepsi yang positif atau negatif kalau kita terlalu seperti Thomas memakai otak yang hanya sebelah kiri saja. Kita tidak mencitrakan diri kita yang sebelah kanan. Nah hari ini, ayo kita belajar supaya kita ke sebelah kanan nih. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama-tama itu adalah coba visual kita dulu. Ya kan ya? Visual orang yang otaknya di sebelah kanan, yang dengan emosi, ada juga dengan imajinasi, orang yang menyenangkan, itu selalu dengan senyum. Ya, jadi senyum itu adalah sesuatu yang memang harus kita keluarkan, supaya persepsi kita bukan orang yang masa lampau. Masa lampau tuh yang murung, mikirin ya, terikat dengan mantan gitu ya. Segala sesuatunya itu yang jelek-jelek itu biasanya membuat kita nggak bisa tersenyum. Tapi coba, kalau kita punya harapan, bentar lagi kita libur, dapat THR, enggak, kita kan nggak dapat THR ya, udah dapat waktu yang lalu gitu ya.
pasti senyum. Ya kan? Coba emosi kita mainkan. Aduh seneng ya kalau nanti kita ketemu dengan orang tua. Seneng ya kalau kita nanti jalan-jalan gitu ya. Akan membuat kita tersenyum. Nah ini adalah latihan supaya kita ini tampilan mukanya tuh bagus. Loh kalau saya saat ini, ya saya secara faktanya, saya tuh gemeter sebetulnya berdiri di sini. Tetapi apa yang terjadi? Saya mikirin apa? Habis ini kita makan-makan. Ya kan? Sesuatu yang ada harapan gitu loh, yang ada di depan. Wah habis ini makan-makan nih. Ya, dan saya bawain tahu sama tempe. Tapi bukan yang biasa. Karena yang biasa kagak jualan lagi. Bulan puasa itu pada tutup semua. Ya kan? Jadi sesuatu yang membuat kita bisa tersenyum. Dan itulah visual kita. Sehingga pandangan kita itu menjadi pandangan yang penuh dengan harapan. Ya, kalau saya bilang pandangan celing-bling gitu loh ya. Kayak kita itu berharap sesuatu, mata kita bersinar-sinar, ya kan? Lalu apa? Senyuman kita itu memberi harapan gitu loh. Bukan pemberi harapan palsu ya, tapi memberi harapan pasti ya. Ada senyuman yang tulus ya kan. Apalagi ya kan, kita jabat tangan, maka itu seneng kan tadi ketemu. Kalau jabat tangannya lemes, ya kan, sering ya. Kita kalau jabat tangan lemes itu kayak kita, istilahnya kalau di training itu kalau saya bilang seperti menjabat ikan. Ikan tuh kalau dipegang kan lemas tuh gitu ya. Itu nggak membuat orang itu menjadi impresinya positif terhadap kita. Ya. Dan satu lagi ya kan ya, bahwa kita ini harus kok nggak kelihatan sih? Perilakunya. Perilaku kita juga perilaku yang sopan. Maksudnya apa? Sopan santun itu tetap harus dijaga, ya kan? Contohnya, kenapa saya suka datang ke Ngabang? Karena pada waktu itu, kalau ketemu, tangan saya dicium. Ya, itu kebiasaan dari mana sih? Siapa yang mencetuskan kebiasaan yang bagus itu? Terus terang, itu kena di hati saya. Kalau di Jakarta udah nggak lagi ya Esther ya, gitu ya. Tapi di sana masih begitu loh. Itu adalah perilaku sopan, membuat persepsi positif dari visual, ya. Itu akan bisa menular kepada orang lain, ya. Yang lain adalah vokal. Vokal itu adalah suara kita. Suara kita itu kita harus mendengar yang kutilang. Kutilang itu begini. Mengangguk-angguk sambil tersenyum. Trilili, itu ya, mengangguk-ngangguk ya. Kita tuh kalau kita di depan orang, kita ngangguk, walaupun kita nggak setuju gitu loh ya. Nah itu adalah vokal kita. Oh, betul, gitu loh. Kita iyakan saja, ya kan. Apapun perkataan dia kita bilang betul dulu. Jangan belum apa-apa, enggak, gitu ya. Yang lain apa, ya kan ya. Kalau kita ada kesempatan, bertanyalah. Ya, saya bilang bertanya Delman, kenapa? Pada hari apa ku turut dengan siapa? Naik apa bagaimana ku duduk di mana? Ya, maksudnya apa? Lebih baik kita itu nadanya bertanya supaya lebih positif orang daripada kita menggurui. Karena nggak ada orang yang suka untuk digurui ya, kecuali kalau lagi dengerin khotbah, ya kan? Yang lain apa, ya kan? Kita juga harus mata kita, perhatian kita itu tertuju 110%. Jangan ke handphone, jangan terdistrak ke tempat lain. Ada orang lewat kita lihat, ya lihat dulu. Dan ini nggak lama kok, karena di dalam prakteknya cukup 4 menit kita lakukan hal ini. Dan itu sudah menimbulkan sebuah persepsi yang positif. Ada yang namanya hukum 4 detik, hukum 4 menit. Ya, lain kali saya akan masuk juga ke sini. Dan yang terakhir adalah kita bisa memberikan intonasi yang jelas. Kalau ngomong jangan kayak orang kumur-kumur gitu ya. Atau kita bergumam. Kita katakan ya, tidak, katakan tidak.
Ya, di luar daripada itu datangnya daripada iblis, gitu loh ya. Firman Tuhan berkata demikian. Ini adalah kesempatan buat kita dari segi vokal. Apa sih vokal? Vokal itu nada suara. Jadi jangan kebentak, jangan juga mengeluh. Nadanya, kan orang kalau bilang gini, nggak ada kata-kata yang keluar kan? Tapi nadanya. Coba kalau kita naik Grab dari sini sampai di Tanah Tinggi, orang yang di Grab tuh, yang nyetir, ngomongnya nadanya gini. Capek loh kita sampai di sana tuh capek, ya kan? Padahal dia nggak ngomel loh, cuma nadanya sama kadang-kadang begini, ya kan? Kagak ada suaranya, tapi itu sudah menimbulkan sebuah persepsi yang negatif, ya. Dan yang terakhir adalah verbal. Verbal itu apa? Kata-kata yang beneran yang keluar, ya kan? Tolong, yuk hafalkan 3 kata ini. Maaf, bolehkah saya, dan terima kasih. Usahakan pakai ini sesering mungkin, termasuk di dalam WA. Apakah kita sering berterima kasih dalam WA? Tulisnya terima kasih. Kenapa sih? Tahu juga kalau kita pakai di WA itu ada yang otomatis gitu ya, baru udah tulisan udah keluar, terima kasih gitu. Jadi terima kasih. Lalu kalau kita meminta, bolehkah saya, ya kan? Jangan main nyelonong gitu ya, bolehkah saya. Dan satu kata ini, maaf, itu adalah kata-kata yang bagus sekali. Ya, coba aja dipakai maaf. Ya, mau apa, maaf, maaf. Termasuk di dalam percakapan di WA. Maaf, boleh saya tanya nih Pak, gitu loh, ya. Itu akan menimbulkan sebuah persepsi yang positif, ya. Nah, sehingga kita itu kalau di dalam kesempatan kita bisa memberikan apresiasi, berikanlah apresiasi yang tulus. Apalagi, ya kan, berikan sentuhan hati. Contohnya apa sih? Salah satu dari sentuhan hati itu adalah HEART, heart, ya. H itu healthy. Kita tanyakan kabar tentang kesehatan. Lalu E, ya kan, enjoy. Ya kita tanya, ya kan, kamu lagi ngapain nih sekarang? Gitu loh ya. Lalu apa? A, achievement, tentang pencapaian. Kerja kamu gimana? Oke, wah kelihatannya oke nih. R, romance. Gimana kabar anak? Gimana kabar si Anu? Ya, romance. Dan T, treasure. Selalu kita bisa katakan, rahasia kamu apa sih? Kok bisa begini? Gitu loh ya. Hal-hal itu adalah merupakan sentuhan hati, ya. Dan yang terakhir adalah kalau ada kesempatan, kalau bisa bawain buah tangan. Nah ini ketahuan, kenapa kok saya selalu memaksakan diri, saya Buriana gitu ya, selalu memaksakan diri untuk bawain buah tangan. Perhatikan nggak? Ini adalah upaya kita membentuk sebuah persepsi. Tanpa disadari, persepsi seperti itu yang timbul. Jadi saya kadang-kadang bingung kalau, waduh kok nggak ada makanan gitu ya kadang-kadang. Kalau nggak sempet gitu ya, wah berarti nggak ada Buriana gitu loh. Saya pernah punya persepsi seperti itu ya. Nah inilah yang dinamakan komunikasi tanpa kita sadari. Terdiri dari visual, vokal, dan verbal. Nah, kesimpulannya. Yang pertama-tama ya. Jadi kita harus bikin satu image positif dalam setiap kesempatan. Ya, timbulnya dari mana? Visual, vokal, dan verbal. Maksudnya apa sih visual? Yang orang bisa lihat dari kita, termasuk penampilan kita. Karena orang bisa dihakimi hanya karena penampilan yang keliru. Betul nggak? Betul nggak? Kadang-kadang kita datang ke gereja ya, ini mulut kadang-kadang kalau nggak mata kita ngeliat, terus mulut kita ngomong begini, kok datang ke gereja bajunya nggak pantas sih? Ya kan? Bisa loh kita ngomong begitu. Bahkan pendeta pun digituin. Saya baru beli, karena saya bendahara di gereja, ada pendeta muda, baru beli, kita beli,
Yamaha Aerox yang bentuknya kayak futuristik begitu ya, kayak motor sport gitu, ya kan? Tahu nggak? Ya kan? Yang namanya verbal yang saya dengar, kok beliin pendeta nggak bisa digoncengin sih? Jadi pikiran pendeta tuh mesti goncengin orang pulang. Bisa, cuman memang kesannya kan motor sport gitu kan. Aduh, kayaknya kadang-kadang lucu gitu. Orang menghakimi kita hanya dari visual, vokal, dan verbal. Ya, apalagi nih, vokal kadang-kadang kita ngebentak-bentak. Dan verbal kata-kata yang tanpa sadar kita keluar kayak, ya kan ya. Ada satu yang saya paling gak suka dengar nih kata-kata anak muda. Aduh, udah. Itu udah nggak boleh deh. Ya, jangan kita pakai. Yang ketiga, dalam setiap interaksi, ya kan, usahakan untuk kita, yuk ke depan, bawa harapan, ya kan. Kenapa? Kita nanti belajar dari Tuhan Yesus tuh, deh, khusus yang nomor 3 ini. Dan yang keempat, ya kan, persepsi terbentuk, ya kan, juga yang tersirat. Yang seringkali kita nggak sadar itu adalah bau badan kita, ya. Ini ada satu kesaksian, bukan kesaksian, ya kan. Kok nggak mau sih kamu sama dia? Baunya nggak enak kok, bau badannya gitu loh, ya kan? Bau badannya bebek gitu ya, bau badan gitu ya. Oh, hanya gara-gara itu dia itu dijauhi. Nah, itu yang kita harus berhati-hati dengan hal-hal itu. Jangan sampai orang salah persepsi hanya gara-gara kita memakai sesuatu yang tidak pantas, atau kita mungkin bau-bauannya kurang, ataupun apalah gitu ya. Jadi kalau saya sekarang, ini kebetulan saya baru saja dari bendahara dipindah jadi ketua sarven. Nah, ketua sarven itu salah satunya dalam membawa security. Beda banget sama security kita yang ramah. Security di gereja saya kurang, ramahnya kurang gitu. Dan satu lagi memang berantakan bajunya. Jadi kayak nggak rapih begitu ya. Jadi tugas pertama saya adalah bagaimana caranya saya bisa membelikan seragam yang rapih. Karena mereka mesti pakai seragamnya zaman dulu banget yang warnanya mesti biru-biru. Kan sekarang kan satpam kan udah sempat warnanya kan udah pernah coklat gitu ya. Nah, saya tadi lihat, iya ya, kenapa saya nggak kasih baju safari ya? Keren tuh pakai safari. Itu dalam rangka untuk membangun citra. Ya, bukan citra yang itu. Ya, nah, sebagai penutup, ya, kenapa kita belajar dari Tuhan Yesus? Coba perhatikan. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sudah terjadi belum? Belum. Damai sejahtera bagi kamu. Di depan. Bukannya kamu pengkhianat. Enggak. Tuhan Yesus itu ngomong sama Thomas, damai sejahtera untukmu. Bagimu di masa yang akan datang. Jadi semenit itu juga di depan juga udah masa yang akan datang ya. Harapan, damai sejahtera bagimu. Hanya kata-kata itu loh. Bukannya Tuhan Yesus menghakimi. Nih, lihat nih, pegang. Ya, waktu saya gambar yang di depan, saya kasih lihat ke istri saya, kan selalu nih. Kalau saya sudah selesai, saya minta istri saya lihat. Gimana persepsi dia terhadap yang saya bikin. Pertama waktu lihat gambar, nanti kita lihat gambarnya lagi. Wih, Tuhan Yesus six pack loh. Saya juga gak sadar. Iya kan? Iya kan? Jadi kan Tuhan Yesus gak bilang, pegang nih, pegang. Enggak. Ya, Tuhan Yesus bilang, damai sejahtera bagimu. Pelajaran buat kita, kalau ngomong, bahwa damai sejahtera belum kejadian, tapi kita selalu membawa kepada harapan. Dan yang terjadi adalah Thomas seketika berubah, ya kan? Seketika berubah, persepsinya pun berubah, ya kan? Dan dia bisa berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Ini adalah salah satu iman, pengakuan iman rasuli yang benar. Ya Pak ya, ada banyak pengakuan iman rasuli, kita salah satunya yang kita pakai di gereja, tapi ini salah satunya. Ya Tuhanku dan Allahku. Ya. Itulah
pelajaran bagi kita. Kalau orang mau berubah, kita mau persepsi kita positif, yuk kita berubah diri kita lewat visual kita, ya kan? Lalu apa? Nada suara kita. Dan yang terakhir adalah kata-kata yang maaf, bolehkah saya? Terima kasih, ya kan? Itu adalah sesuatu yang akan bisa memberikan harapan bagi orang lain. Memberikan sebuah emosi yang positif, memberikan sebuah gambaran bahwa inilah anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.